Hai sobat, thank you sudah klik video ini dan selamat datang kembali di Gali Cerita. Channel yang menceritakan kisah kiriman dari sobat semua dengan mengubahnya sebagai sebuah alur cerita untuk menginspirasi dan menemani aktivitas sobat semua. Bagaimana alur cerita kita kali ini? Langsung kita bahas di Gali Cerita. Di dunia ini, gak semua orang dikasih jalan hidup yang mulus. Ada orang yang harus melangkah dengan beban berat di pundaknya. Berharap setiap hari ada sedikit keajaiban buat bertahan. Tapi dari setiap kesulitan, kadang ada pelajaran hidup yang datang tanpa disangka-sangka, bikin kita sadar kalau selalu ada cahaya di balik awan gelap yang kita hadapi. Kisah kita kali ini dari Rara. Hai Rara. Rara seorang cewek yang udah akrab banget sama rasa sakit, kecewa, dan capek. Dia sempat merasa hidupnya gak berharga. Sampai akhirnya sebuah pertemuan sederhana mengubah cara pandangnya. Pertemuan dengan seorang yang ternyata punya cerita hidup yang lebih keras, tapi tetap bisa tersenyum dan bersyukur. Yuk, kita ikuti perjalanan Rara mencari cahaya di tengah hidupnya yang suram. Jadi, pasang telinga, buka hati, siapkan kuota, dan kita gali ceritanya. Rara itu cewek yang bisa dibilang hidupnya penuh cobaan. Dari kecil udah mandiri, harus ngelarain waktu main buat bantu ibunya jualan kecil-kecilan. Pas dewasa impiannya simple, pengen hidup lebih baik dan bahagiain keluarganya. Tapi hidup emang gak segampang itu. Di tempat kerja, Rara ngerasa kayak selalu jadi sasaran empuk buat dijulitin. Mulai dari gaya baju, cara ngomong, bahkan sampai gaya hidupnya yang sederhana. Tiap hari selalu ada omongan pedes yang gak pernah absen dari temen-temennya. Kadang mereka ketawa bisik-bisik sambil ngelirik ke arah dia, bikin Rara ngerasa kayak alien di dunia yang gak ngertiin dia. Di kantornya, Rara jadi sasaran empuk buat dijulitin. Ada satu rekan kerja bernama Mira yang selalu ngomentarin gaya hidup dan penampilannya yang sederhana. Mira terkenal suka ngegosip dan entah kenapa Rara sering jadi topik utama buat dia. Mulai dari caranya berpakaian yang dianggap gak modis sampai Rara yang gak suka nongkrong bareng rekan kerja lain, semuanya jadi bahan omongan Mira dan gengnya. Suatu hari, masalah di kantor makin memburuk. Salah satu klien perusahaan komplain tentang laporan yang gak lengkap. Dan Mira tanpa pikir panjang menuduh kalau Rara yang bertanggung jawab. Rara kaget banget waktu dituduh seperti itu, karena dia yakin laporan yang dia buat udah lengkap. Tapi Mira terus menyalahkan Rara di depan bos, bikin suasana makin panas. Bos Rara yang lebih percaya Mira karena dia lebih lama kerja di sana, langsung kasih teguran keras dan bahkan menjatuhkan sanksi skorsing selama seminggu buat Rara. Waktu itu hati Rara benar-benar hancur. Dia ngerasa diperlakukan gak adil, tapi gak ada yang mau dengerin penjelasannya. Seminggu itu dia habiskan dalam kesepian, kepikiran kalau hidupnya gak ada artinya. Bahkan sempet terlintas di pikirannya buat nyerah aja dari semua ini. Tapi demi gaji yang dia butuhin buat bertahan, Rara memilih buat diem dan telan sendiri semua sakitnya.
Suatu hari, ada kejadian yang bikin dia makin down. Saldo tabungannya udah tipis banget. Bahkan buat makan aja susah. Saking gak ada uangnya, Rara pernah cuma minum air putih seharian di kantor sambil pura-pura gak lapar. Sampai-sampai dia pernah tidur dengan perut kosong dan ngerasa hidup itu terlalu berat. Dia inget banget momen itu. Gelap banget rasanya, kayak gak ada jalan keluar. Rara adalah tulang punggung keluarga sejak ayahnya mengalami kebangkrutan dan terlilit hutang besar. Dulunya keluarganya punya usaha kecil-kecilan di kampung, tapi usaha itu gulung tikar karena salah investasi dan beberapa keputusan bisnis yang gak tepat. Kondisi ini bikin keluarganya terjebak dalam hutang yang cukup besar. Sebagai anak pertama, Rara merasa punya tanggung jawab besar untuk membantu keluarganya bangkit. Setiap bulan, gajinya yang gak seberapa sebagian besar dialokasikan untuk bayar hutang keluarga. Sisa uang yang ada biasanya dia pakai buat kebutuhan sehari-hari keluarganya dan biaya sekolah dua adiknya, Rani yang masih di SMA dan Reza yang masih di SMP. Mereka pintar dan rajin, tapi karena keterbatasan finansial, Rara harus bekerja lebih keras untuk memastikan mereka bisa tetap sekolah. Kehidupan sehari-hari Rara serba sederhana. Dia sering kali menahan diri buat nggak beli barang-barang yang sebenarnya dia butuh dan malah memilih buat nabung demi keluarganya. Kadang kalau uang benar-benar bernipis, Rara harus mengorbankan kebutuhan sendiri dan makan seadanya. Bahkan saat dia lagi gak punya apa-apa, dia tetap ngusahain adik-adiknya gak merasa kekurangan. Beban berat ini bikin Rara jarang bisa punya waktu untuk dirinya sendiri. Di luar kerja, pikirannya selalu tentang cara cari uang tambahan atau gimana caranya bisa menghemat lebih banyak. Walaupun begitu, Rara jarang ngeluh. Dia pendam semua bebannya dan berusaha tegar di depan keluarganya. Tapi sebenarnya di dalam hati, dia sering merasa lelah dan gak punya tempat buat bersandar. Belum cukup sampai situ, sandaran hatinya. Pacarnya putusin dia, cuman gara-gara dia gak bisa naikin gaya hidup. Kata-kata yang terakhir kali pacarnya bilang sebelum pergi adalah, "Kamu tuh gak cukup buat aku. Aku butuh seseorang yang bisa lebih." Dengan itu hati Rara hancur seketika. Sejak itu dia makin ngerasa hidupnya gak berharga. Pacar Rara bernama Andrian. Mereka udah pacaran hampir 2 tahun. Kenalnya dari teman kantor lama Rara yang dulu ngajak Rara ikut ke acara pertemuan. Andrian bekerja sebagai sales eksekutif di perusahaan elektronik besar. Gajinya memang lebih tinggi dari Rara dan dia sering pamer gaya hidup yang serba mewah. Andrian berasal dari keluarga menengah di atas. Ayahnya pengusaha kecil yang punya beberapa cabang toko, sementara ibunya seorang ibu rumah tangga yang aktif di komunitas sosial. Sejak kecil Andrian terbiasa hidup dengan fasilitas yang nyaman. Meskipun kehidupannya gak bisa dibilang sangat kaya, keluarganya selalu menekankan pentingnya pencapaian dan gengsi sosial. Awalnya Andrian terlihat sangat perhatian sama Rara. Dia bilang suka Rara apa adanya dengan segala kesederhanaannya. Tapi seiring waktu, Andrian mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia sering nyuruh Rara buat naikin standar hidup dan mulai risih kalau Rara nggak bisa ikut makan di restoran mahal atau beli barang-barang yang menurut Andrian seharusnya jadi gaya hidup standar.
Alasan Adrian memutuskan Rara sebenarnya lebih dari sekedar nggak cukup dalam hal materi. Dia ngerasa Rara kurang ambisius dan nggak sesuai dengan gaya hidup yang dia pengen. Dia pengen punya pasangan yang bisa nunjukin gaya hidup mewah di media sosial yang bikin dia bangga di depan temen-temennya. Adrian akhirnya bilang ke Rara, "Kamu terlalu sederhana untuk aku. Aku butuh seseorang yang bisa lebih, gak cuman buat jadi pasangan, tapi bisa jadi partner dalam gaya hidup yang aku inginkan." Putus dari Adrian bikin Rara down banget. Bukan cuman karena sakit hati, tapi juga karena Rara mulai merasa gak cukup dan mempertanyakan nilai dirinya sendiri. Sampai satu titik, Rara capek banget sama semuanya. Dia mulai mikir, ngapain juga gue hidup kalau begini terus. Malam itu dia duduk di balkon kosnya yang sempit. Matanya mandangin bintang dengan pikiran yang gelap banget. Dia sempet kepikiran buat nyerahin semuanya. Rasanya capek, lelah, dan kosong. Tapi di saat hidupnya gelap banget, ada momen yang ngebuka hatinya. Hari itu, pas lagi jalan pulang dari kantor dengan langkah lemes, Rara ngelihat seorang anak kecil yang lagi ngumpulin barang-barang bekas di pinggir jalan. Anak itu kelihatan kurus dan kumel, tapi senyumnya lebar banget. Rara iseng nanya, namamu siapa, Dek?" Anak itu jawab, "Aku Bima, Mbak." Dari obrolan itu, Rara baru tahu kisah hidup Bima. Anak itu ternyata yatim piatu, tinggal di rumah seadanya yang dibuat dari kardus bekas dan plastik terpal di pinggir rel kereta. Bima nggak sekolah, tapi dia bisa baca sedikit karena dulu ibunya sempat ajarin sebelum meninggal. Sehari-hari dia muter-muter kota ngumpulin botol dan kardus buat dijual. Uangnya cuma cukup buat beli makan sehari sekali. Yang bikin Rara tertegun, Bima selalu bilang kalau hidup itu harusnya disyukurin, Mbak. Kalau aku bisa-bisa cuman makannya sehari sekali dan hidup nyenyak, aku bersyukur banget, Mbak, katanya sambil senyum. Rara heran. Kamu gak ngerasa capek sama hidupmu yang kayak gini? Tapi Bima cuman ketawa. Bilang kalau dia senang bisa lihat matahari tiap pagi dan punya harapan untuk hari esok. Bima berkata, "Kalau aku masih bisa senyum meski kayak gini, Mbak pasti bisa juga," kata Bima sambil tertawa kecil. Kata-kata Bima itu kayak tamparan yang ngingetin Rara bahwa ada hal-hal yang masih layak disyukuri. Sejak saat itu, Rara ngerasa hidupnya mulai berubah. Dia mulai lihat hidup dengan cara yang beda. Mulai belajar bahwa cobaan itu gak buat ngejatuhin, tapi buat menguatkan. Dan tiap kali rasa putus asa itu muncul, dia ingat senyuman Bima dan kata-kata sederhana yang dulu kedengeran remeh, tapi ternyata bikin dia bisa bertahan. Anak kecil yang hidupnya jauh lebih susah, tapi masih bisa lihat hidup dari sisi yang positif. Walaupun gak mudah, Rara pelan-pelan mulai belajar buat bersyukur atas hal-hal kecil dalam hidupnya. Setiap kali rasa putus asa itu datang lagi, Rara ingat senyuman tulus Bima dan kata-kata sederhananya yang bikin hati jadi lebih lapang. Selesai. Dari cerita Rara, kita belajar bahwa hidup gak selalu adil dan penuh dengan cobaan.
ada masa dimana kita ngerasa capek, gak ada harapan, bahkan pengen nyerah aja. Tapi dibalik semua itu, kadang hal-hal sederhana justru ngasih kita kekuatan buat terus jalan. Seperti yang Rara alami, orang yang kita pikir punya hidup lebih susah bisa jadi sumber inspirasi, bikin kita sadar kalau masih banyak hal yang patut disyukuri. Buat kalian yang lebih ngerasa hidup itu berat, ingatlah bahwa gak ada hujan yang abadi. Kadang cahaya yang kita cari itu cuman sehalus senyuman, sesederhana doa, atau sapaan tulus dari seseorang yang gak pernah kita sangka-sangka. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa di setiap kesulitan pasti ada hal yang bisa bikin kita lebih lapang. Meskipun kadang itu hal yang kecil. Jangan pernah kehilangan harapan, karena perjalanan hidup kita juga akan menemukan cahayanya. Sobat, jika kalian ingin berbagi kisah, bisa langsung mengirimkan cerita kalian ke alamat email yang sudah kami sertakan ya. Setiap cerita yang dikirimkan akan kami samarkan nama dan lokasinya, kecuali sesuai persetujuan pengirim yang asli. Dan untuk kisahnya sendiri akan kami sajikan menjadi sebuah alur cerita. Thank you telah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Thank you untuk like dan subscribe-nya. Jangan lupa untuk tinggalkan komen agar channel ini lebih berkembang lagi ke depannya. Jaga diri, sehat selalu, and see you next time.